Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kurnianya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa dapat berjumpa kembali lewat video ini dalam rangka melanjutkan proses kuliah kita terkait dengan mata kuliah pengambilan keputusan manajerial. Tak lupa salam dan salawat senantiasa kita haturkan ke Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya melakukan perkuliahan lanjutan terkait dengan mata kuliah kita, yaitu pengambilan keputusan manajerial. Pengambilan keputusan manajerial. Oke. Nah, kali ini tepatnya pertemuan ketiga, kita bahas terkait dengan topik permintaan dan harga elastisitas atau elastisitas harga. Ini tepatnya bab 3, pertemuan 3. Oke. Selanjutnya, tentunya pembahasan kita ini secara garis besarnya itu hanya ada 2, yaitu permintaan dan elastisitas harga. Oke. Selanjutnya, sebagaimana biasa kita selalu menampilkan maksud dan tujuan atau capaian yang nanti diharapkan daripada pembelajaran kita, khususnya terkait dengan bab 3 kita ini, yaitu diharapkan supaya mahasiswa setelah ini pertama dapat mengidentifikasi atau mendefinisikan apa pengertian daripada permintaan, tentunya dalam konteks manajemen pengambilan keputusan. Kemudian juga dapat mendefinisikan atau mengidentifikasi elastisitas harga. Lalu yang berikut diharapkan juga para peserta, dalam hal ini mahasiswa, dapat menguraikan atau menjelaskan terkait dengan penetapan harga, alokasi sumber daya, dan pemasaran, serta promosi. Pemasaran dan promosi. Nah, ini adalah harapan, semoga setelah kita melakukan perkuliahan dapat menambah kemampuan daripada para mahasiswa untuk bisa mengidentifikasi, mendefinisikan, dan menguraikan daripada materi-materi kita yang bahas pada hari ini. Oke. Selanjutnya, sini ada kalimat konsep permintaan dan elastisitas memiliki relevansi yang signifikan dalam pengambilan keputusan manajerial. Jadi konsep permintaan sendiri, kemudian konsep elastisitas, itu 2 konsep yang saling berhubungan ketika kita kaitkan dengan proses pengambilan keputusan dalam manajemen. Itu sangat penting untuk diperhatikan, terutama dalam hal penetapan harga, alokasi sumber daya, dan strategi pemasaran. Nah, jadi kedua tadi, permintaan ataupun elastisitas dalam rangka pengambilan keputusan manajerial itu sangat penting terkait dengan para manajer menetapkan harga barang yang diperjualbelikan nanti, harga barang ataupun harga jasa, kemudian menentukan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan bisnis itu, misalnya dari sisi produksi, sumber daya apa yang digunakan, kemudian dari sisi distribusi, sumber daya apa digunakan, sampai kepada tangan konsumen, apa sumber daya yang dibutuhkan terkait dengan itu, supaya betul-betul keputusan daripada manajer itu dengan berlandaskan kepada analisis permintaan dan elastisitas itu bisa dapat efisien dan efektivitas. Kemudian tak lupa juga dan strategi pemasaran. Ya, elastisitas harga itu terkait dengan harga di lapangan, tentunya itu sangat besar, sangat banyak mempengaruhi bagaimana strategi pemasaran.
Maka penting bagi para manajer dalam rangka pengambilan keputusan, mungkin dalam hal ini adalah para manajer di bidang pemasaran bisa menggunakan informasi daripada permintaan dan elastis harga untuk mengambil keputusan terkait dengan strategi pemasaran. Mari kita jelaskan lebih lanjut tentang permintaan dan elastis serta bagaimana mereka dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Ya, mereka di sini adalah maksudnya permintaan dan elastis di atas. Nah, mereka bukan dalam hal ini manusia, tetapi dua kata di atas, atau permintaan dan elastis. Oke, selanjutnya kita mengawali dari permintaan. Nah, kita mendefinisikan permintaan di sini dalam artian operasional, yaitu terkait dengan pengambilan keputusan manajerial itu sendiri. Ada pengertian secara umum, misalnya permintaan adalah keinginan atau kebutuhan konsumen untuk mendapatkan suatu produk atau jasa pada periode tertentu. Itu definisi secara umum. Tetapi definisi lebih terapan atau lebih operasional terkait dengan pembahasan mata kuliah ini adalah yang seperti kelihatan ini, yaitu permintaan adalah sejauh mana konsumen atau pelanggan bersedia dan mampu membeli suatu produk atau jasa pada berbagai tingkat harga. Nah, itu. Jadi, permintaan itu sudah menyangkut dengan pertama ada individu disebutkan konsumen atau disebut dengan pelanggan, kemudian harus ada ketersediaan, bersedia itu mungkin maknanya terkait dengan misalnya kata ada keinginan membuat mereka bersedia. Kemudian mampu membeli, itu artinya terkait dengan tingkat pendapatan dan seterusnya terhadap suatu produk, apakah barang ataupun jasa yang menjadi alat pemuas bagi para konsumen itu tentunya akan diterapkan atau ada pada berbagai level atau tingkat harga yang berbeda untuk beragam macam varian daripada produk-produk yang diinginkan, memiliki harga yang bermacam-macam. Itu kira-kira penjelasan tambahan terkait dengan makna daripada permintaan dalam konteks pengambilan keputusan manajerial. Oke, selanjutnya kita bahas dalam pengambilan keputusan atau dalam pengambilan keputusan manajerial, pemahaman yang baik tentang permintaan sangat penting. Manajer perlu tahu seberapa besar permintaan produk mereka. Nah, itu. Jadi, para manajer betul-betul memahami seberapa banyak, seberapa besar, seberapa berkualitas, seberapa volume daripada permintaan produk-produk mereka. Nah, tentunya itu mereka juga harus tahu tentang apa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu, baik dari sisi sebagai produsen ataupun dari sisi konsumen. Akan tetapi kalau di sini kata permintaan dalam konteks ilmiah itu berarti merujuk kepada subjek para konsumen. Tentunya faktor-faktor apa saja yang akan mendorong seseorang menjadi pelanggan atau menjadi konsumen potensial yang kemudian akan menjadi pelanggan loyal kita, itu perlu harus dipahami juga oleh seorang manajer. Ini sangat kompleks sekali terkait dengan kita bahas terkait dengan permintaan dan elastis harga itu. Nah, contohnya misalnya faktor-faktor untuk dipertimbangkan dalam rangka memperhatikan karakteristik daripada para konsumen terkait dengan sebagai calon pelanggan, maka tentunya para konsumen itu juga melihat harga barang lain yang menjadi menjadi pesaing daripada barang-barang yang kita tawarkan, itu tentunya akan mempengaruhi tingkat permintaan konsumen terhadap barang kita. Atau misalnya tingkat pendapatan per kapita daripada para konsumen itu juga sangat menentukan sebagai salah satu faktor yang sangat menentukan sikap permintaan seseorang atau seorang pelanggan atau konsumen.
Kemudian yang kedua misalnya, yang ketiga misalnya distribusi pendapatan. Nah, ini lebih kepada bicara terkait dengan ketersediaan lapangan pekerjaan untuk orang memperoleh pendapatan yang baik, distribusi pendapatan secara umum, secara makro kepada seluruh khalayak ramai, itu juga diperhatikan. Mungkin di satu daerah tingkat pendapatannya berbeda dengan daerah yang lain, karena berbagai faktor juga menentukan tingkat pendapatan itu akan berpengaruh terhadap, dianggap sebagai satu faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan daripada para konsumen terkait dengan barang atau jasa yang kita tawarkan. Nah, ini sangat penting untuk diperhatikan oleh para manajer. Ataupun misalnya selera masyarakat, jumlah produk yang ditawarkan, perkiraan tentang masa depan, atau usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Nah, usaha-usaha produsen untuk meningkatkan penjualan itu juga akan mendorong atau memotivasi para pelanggan untuk meningkatkan permintaan mereka terhadap barang ataupun jasa yang kita tawarkan. Ini sangat penting untuk diperhatikan oleh seorang manajer, baik manajer pemasaran, manajer produksi, manajer pada semua level tingkat manajemen, itu betul-betul memperhitungkan apa yang menjadi faktor penentu daripada karakteristik para konsumen dalam rangka menentukan permintaan mereka terhadap barang dan jasa. Kemudian, dan bagaimana perubahan dan faktor-faktor ini dapat mempengaruhi penjualannya itu. Jadi maknanya seperti saya jelaskan tadi, beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti yang saya sebutkan tadi, harga barang, produk-produk lain, kemudian tingkat pendapatan per kapita, kemudian seperti distribusi pendapatan, selera masyarakat, jumlah penduduk, kemudian perkiraan tentang masa depan daripada produk-produk itu sendiri atau masyarakat itu, kemudian usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Itu betul-betul harus diperhatikan oleh para manajer. Karena itulah faktor-faktor yang mempengaruhi para konsumen yang menentukan permintaan mereka arahnya kemana. Itu hal yang sangat penting. Oke, saya kira sampai di situ. Kemudian selanjutnya, menganalisis permintaan membantu manajer dalam merencanakan strategi penetapan harga, alokasi sumber daya, dan pengambilan keputusan pemasaran. Dengan memahami permintaan, manajer dapat menentukan harga yang optimal dan mengidentifikasikan segmen pasar yang paling potensial. Nah, itu jadi dari apa yang barusan kita bahas pada slide sebelumnya, itu akan membuat atau mendorong para manajer sehingga melakukan tindak lanjut yang lebih baik. Dalam hal ini mampu melakukan berbagai analisis terkait dengan permintaan itu sendiri. Nah, ini seperti yang sudah dibacakan di sini. Oke, kemudian selanjutnya yang berikut kita bicara terkait dengan elastisitas harga, elastisitas yang dimaksudkan pada pembahasan kali ini. Kita melihat dulu definisi dari atau penjelasan singkat di sini. Elastisitas harga dalam ukuran seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga. Dalam pengambilan keputusan, elastisitas harga membantu dalam memahami bagaimana perubahan harga akan mempengaruhi penjualan. Nah, itu jadi selain faktor permintaan tadi dengan berbagai pendekatan tadi, hal lebih khusus lagi terkait dengan harga. Harga itu bisa ada harga yang inelastisitas, artinya dia tidak mengalami proses perubahan, tetap seperti begitu untuk selamanya. Tapi ada barang dan jasa yang harganya itu mengalami fluktuasi turun naik dan seterusnya. Nah, dalam kajian kita sebut sebagai elastisitas. Elastisitas daripada harga itu bisa mengalami perubahan, itu ada berbagai faktor menyebabkan. Itu menjadi titik perhatian khusus atau sangat penting bagi para manajer untuk bila mana mengambil keputusan, tetap merujuk atau tetap berpedoman atau tetap memperhitungkan tingkat elastisitas perubahan harga dalam suatu tingkat pemasaran tertentu. Nah, ini sangat penting ini penjelasan ini. Saya kira nanti ulangi apa yang tertulis di sini. Kemudian selanjutnya, jika permintaan bersifat elastisitas, artinya perubahan harga akan menghasilkan perubahan yang lebih besar dalam jumlah yang diminta. Nah, itu maksudnya kalau ada elastisitas harga di dalam kegiatan bisnis kita,
barang ataupun jasa yang kita tawarkan, itu artinya ada peluang untuk kita mendapatkan keuntungan besar, mendapatkan jumlah penjualan yang besar dengan menghasilkan revenue yang tinggi. Itu secara otomatis akan meningkatkan perolehan atau keuntungan atau laba daripada keuangan usaha itu sendiri. Ini bisa berarti bahwa menurunkan harga akan meningkatkan penjualan secara signifikan. Jadi ada spekulasi juga. Jadi bisa saja elastisitas itu bukan berarti dia menambah istilahnya harga, tetapi menambah jumlah permintaan atau berkurang jumlah permintaan. Itu akan menyebabkan kita bisa mengurangi harga sehingga para konsumen akan tertarik kepada barang-barang atau jasa yang kita jualkan dengan harga murah, sehingga periode penjualan itu bisa menghasilkan penjualan yang banyak dalam satu masa penjualan, satu periode penjualan. Nah, seperti begitu. Jadi makna elastisitas yang berarti ada perubahan-perubahan harga itu bisa terjadi pada bukan sekadar harga itu dia turun atau naik, tetapi berakibat kepada jumlah barang, kuantitas barang yang diperjualbelikan. Itu maksudnya begitu. Oke, selanjutnya, sebaliknya jika permintaan bersifat inelastis, perubahan harga hanya akan memiliki dampak yang terbatas pada jumlah yang diminta. Dalam kasus ini, menaikkan harga mungkin menghasilkan peningkatan pendapatan yang lebih besar. Nah, itu jadi kalau misalnya harga kondisi elastisitas itu dia tidak terjadi, tidak ada perubahan harga, itu juga berakibat kepada perubahan jumlah yang diperjualbelikan, itu tentunya menjadi bahan pertimbangan juga bagi para manajer dalam proses pengambilan keputusan. Karena dari analisis itulah yang kemudian selanjutnya akan menjadi pedoman untuk selanjutnya menentukan berbagai macam sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. Dari sisi biaya, dari sisi bahan baku, dari sisi berbagai macam, itu bisa dipersiapkan sedemikian rupa sehingga pengambilan keputusan terkait dengan berapa banyak yang harus diproduksi, berapa besar harga yang ditetapkan, tetap mempertimbangkan tingkat elastisitas daripada harga barang ataupun jasa yang menjadi permintaan daripada masyarakat atau konsumen. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat contoh daripada penghitungan elastisitas harga. Nah, di sini rumus umum yaitu misalnya di sini elastisitas permintaan itu sama dengan P1 bagi Q1 kali rata-rata Q bagi rata-rata P. Nah, mungkin contohnya itu elastisitas harga sama dengan 25 bagi 50 kali 500 bagi 25. Nah, mungkin dijelaskan dulu bahwa P1 dan per Q1 adalah misalnya harga konstan yang berlaku selama ini, yang belum mengalami proses elastisitas, kemudian kali rata-rata Q, kemudian bagi rata-rata P. Ini adalah kondisi telah terjadi elastisitas. Nah, kalau diterapkan ke sini berarti 25 per 50 itu adalah kondisi sebelum terjadi elastisitas. Artinya harga 25 itu dengan kuantitas barang yang diperjualbelikan sebanyak 50. Kemudian akan terjadi perubahan, yaitu berapa Q-nya itu berubah dari 50 menjadi 500, sementara P-nya itu berubah kalau P-nya masih tetap, artinya ada elastisitas dari sisi quantity atau jumlah barang yang diperjualbelikan. Nah, ini berarti sudah terjadi ada elastisitas, tinggal dihitung lebih lanjut. Nah, ternyata hasilnya adalah ada tingkat elastisitas sebesar 10. Nah, ini bisa dapat diuraikan atau bisa dengan cara yang lebih enteng, yaitu bisa kita uraikan seperti di bawah untuk mendapatkan 10 ini, yaitu rata-rata Q sama dengan 25 per 25. Ya, 25 yang di atas per 25 ini, kemudian kali 100% sama dengan 100%. Kemudian rata-rata
persentase rata-rata Pi sama dengan 50 bagi 500. 50 ini bagi 500 atas dikali silang sebenarnya. Kemudian kali 100% sama dengan 10%. Jadi 25% bagi 20% dulu, baru kali 100, dapat 100. 50% bagi 500 kali 100% sama dengan 10%. Nah, kemudian diselesaikan, elastisitas harga atau permintaan itu sama dengan rumus persentase rata-rata Q bagi persentase rata-rata P sama dengan 100%. Yang ini dari 100, kemudian yang ini 10 ini sama dengan 10%. 10 sama dengan 10. Elastisitasnya adalah 10. Nah, 10 di sini berarti ada peningkatan 10 kali lipat. Peningkatan 10 kali lipat jumlah barang yang diperjualbelikan selama ini. Ya, 10 kali 5 berarti 500. Oke, 10 kali 5 berarti 500. Bagaimana pemahaman ini relevan dalam pengambilan keputusan manajerial? Nah, kita lihat lebih lanjut. Terkait dengan penetapan harga dulu. Manajer dapat menggunakan elastisitas harga untuk menentukan sejauh mana mereka dapat menaikkan atau menurunkan harga tanpa mengurangi pendapatan. Jika permintaan elastisitas mereka mungkin akan mempertimbangkan penurunan harga untuk menarik lebih banyak pelanggan. Jika permintaan elastisitas, mereka mungkin dapat menaikkan harga dengan risiko kecil terhadap penjualan. Nah, ini sangat sederhana untuk dipahami. Oke, itu untuk penerapan misalnya menggunakan analisis sederhana tadi, itu bisa para manajer bisa mengambil keputusan untuk menaikkan atau menurunkan harga atau menambahkan barang atau mengurangi barang yang diperjualbelikan. Oke, kemudian alokasi sumber daya. Dalam konteks alokasi sumber daya, manajer dapat menggunakan analisis elastisitas untuk menentukan di mana mereka harus mengalokasikan sumber daya mereka. Mereka dapat mengevaluasi proyek atau produk mana yang memiliki dampak yang lebih besar dan permintaan dan pendapatan. Nah, itu jadi sebagaimana saya jelaskan tadi atau saya singgung tadi bahwa analisis permintaan lebih utama adalah analisis terkait dengan elastisitas. Itu sangat penting juga untuk pengambilan keputusan, menjadi informasi untuk pengambilan keputusan terkait dengan menentukan alokasi sumber daya. Nah, ini yang dijelaskan di sini. Oke, selanjutnya kita lihat pemasaran dan promosi. Pemahaman permintaan dan elastisitas memungkinkan manajer untuk merancang strategi pemasaran dan promosi yang lebih efektif. Mereka dapat menilai efek dari berbagai insentif, diskon, atau penawaran khusus terhadap penjualan. Nah, itu jadi strategi pemasaran ataupun strategi promosi untuk kegiatan bisnis barang ataupun jasa dari perusahaan itu juga sangat penting mempertimbangkan analisis permintaan, terutamanya adalah elastisitas tadi yang kita bahas tadi. Apakah kecenderungan atau tren elastisitas itu dia meningkat dari sisi harga ataupun barang yang diperjualbelikan, itu bisa menentukan atau ikut memberikan pengaruh terhadap strategi pemasaran daripada perusahaan-perusahaan tersebut. Nah, strategi perusahaan itu bisa meliputi, misalnya di bawah ini disebutkan, melakukan berbagai insentif ataupun diskon ataupun berbagai macam strategi pemasaran lain untuk dapat meningkatkan penjualan mereka. Seperti begitu. Oke, selanjutnya ya saya kira seperti begitu apa yang kita bahas pada hari ini terkait dengan topik permintaan dan elastisitas harga untuk pembelajaran mata kuliah ini. Kita sampai kepada kesimpulan, yaitu dalam pengambilan keputusan manajerial, pemahaman tentang permintaan dan elastisitas membantu dalam mengoptimalkan strategi bisnis, terutama dalam hal penetapan harga dan alokasi sumber daya. Analisis ini memungkinkan manajer untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, itu adalah kesimpulan daripada penjelasan kita terkait dengan mata kuliah kita, keputusan atau pengambilan keputusan manajerial dengan
topik permintaan dan elastisitas harga pertemuan ketiga bab ketiga ini. Saya berharap materi yang disampaikan bisa dapat dibaca dengan baik, kemudian jika Anda ingin menambah pemahaman terkait dengan topik ini, silakan merujuk kepada sumber-sumber yang lain, baik secara soft copy ataupun hard copy, supaya pemahaman bisa dapat dikembangkan. Oke, saya mengakhiri dengan mengucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.